Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada halaman 104 dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal khidmatur rijali fil buyut. Khidmatur rijali fil buyut. Kerja para pembantu laki-laki di rumah-rumah. Jadi pada bab ini akan membahas tentang fenomena bahwa banyak rumah yang di dalamnya ada majikan perempuannya dan ditinggal oleh majikan laki-lakinya untuk bekerja, itu mempekerjakan para pembantu laki-laki dan mereka keluar masuk bahkan menetap di dalam rumah tersebut. Wa minal fitani, di antara fitnah allati bulina biha, yang kita dicoba, diuji dengan fitnah tersebut, adalah khidmatur rijali fil buyut, adalah kerja para pembantu laki-laki di rumah-rumah. Wa khidmatur rijali fil buyut, kerja para pembantu laki-laki di rumah-rumah, ia minal akhtari, yaitu termasuk bahaya al-azimati yang besar, ala sahibatil baiti, ala sahibatil buyuti, terhadap para majikan-majikan perempuan di rumah itu. Idza kana hunaka, jika terdapat di dalamnya ikhtilatun, percampuran, perbauran, bainahum, antara para pembantu laki-laki itu, wa bainahunna, dan para penghuni rumah yang perempuan-perempuan. Khususon, apalagi idza kana rajulu, jika perempuannya tersebut, jika laki-laki itu minas subani, termasuk para pemuda, dia masih muda, dawil wujuhil wasimati, yang memiliki wajah tampan. Apalagi pembantunya itu masih muda dan tampan. Wahya fitnatun, itu akan menjadi fitnah. Itu adalah menjadi fitnah. Kasirun minan nas, di mana banyak orang anha wafilun, itu lalai terhadap hal itu, menganggap itu bukan sebagai cobaan, sebagai kesalahan, dianggap wajar saja oleh kebanyakan orang. Wa inna ma kana khataruha aziman, sungguh bahaya dari mempekerjakan laki-laki di dalam rumah itu sangat besar. Li'annal khadima rajulun, karena pembantunya itu, pelayannya adalah laki-laki. Wa qad yakunu ashabba min sayyidihi, terkadang dia lebih muda dari tuannya, dari majikannya. Bal wa qad yakunu ajmala, bahkan terkadang lebih tampan, lebih maco, lebih seksi daripada tuannya. Wa huwa mulazimun al-baita, padahal dia setiap hari ada di rumah itu, lailahu wa naharahu, siang dan malam. Summa huwa tahta amri sayyidatihi, kemudian dia berada di bawah perintah majikan perempuannya. Kaifa wa huwa khadimun, padahal dia kan seorang pembantu. Maksudnya bagaimana kemudian dia akan menolak loh, dia seorang pembantu dan majikan perempuannya itu yang memegang kendali pada dia. Adif ilahada, tambahkan pada hal ini, pada alasan teknologinya, ditambah lagi annaha, bahwa majikan perempuan tadi tastati utardahu, itu bisa untuk mengusir dia, memecat dia, mem-PHK dia. Wa tastati antubqiyahu bil manzil, dan juga bisa menetapkan dia di rumah, tetap mempekerjakan dia di rumah. Yakulu, dia makan, pembantu itu makan, wa yashrabu, dan minum, wa yanamu, dan tidur, wa yataqadha, dan dia menerima murattaban syahriyan, gaji bulanan. Wa huwa ya'rifu dzalik haqqal ma'rifah, dan dia mengetahui betul hal itu. Dia tahu betul posisinya, dia tahu betul bahwa majikan perempuannya itu punya kendali pada dirinya, punya hak untuk mengusir dan seterusnya. Wan nisa'ul yaum, dan para perempuan hari ini, kama ta'rif, itu sudah kamu ketahui. Katanya Said Muhammad bin Alawin Maliki, ini mungkin dia mengcapture atau mempotret para wanita-wanita di Saudi, ya, karena hidupnya di sana, dan penulisnya di Mekah, di Saudi lah. Lasna fi hajatin, kita tidak butuh ila masih dibayanin untuk
memberikan penjelasan lebih bisa dihina terkait kondisi atau situasi atau keadaan para wanita itu. Idan, jadi ya juzu ayyamura, bisa jadi, boleh jadi ayyamura terlintas ala khatiriha dalam benak majikan perempuan tadi. Ma yamuru, apa yang terlintas, ma sesuatu yamuru yang terlintas minahiyatil khadimi dalam benak khadimnya. Jadi boleh jadi loh, misalnya yo khadimnya masih muda terus seksi terus, menurut saya mohon maaf, misalkan kok majikan perempuannya itu cantik juga, seksi juga, kan bisa saja terlintas dalam benak pembantunya. Wah, ini enak ini kalau menikmati majikan saya. Ternyata juga terlintas dalam benak majikannya. Oh ya juz boleh jadi juga, boleh saja kemudian bisa jadi kemudian majikan perempuan itu mematuhi hadal khawatirah, apa yang terlintas dalam benaknya itu, ketaslu kasabilahu, dan menempuh jalannya atau mengikuti mengikuti kata hatinya. Wali kasirin minan nas, dan banyak orang memiliki subhatun sakhifah, alasan yang betul-betul remeh. Alasan yang betul-betul remeh, tushilu lahum, yang memudahkan, yang membuat enteng bagi mereka istihdamar rijal, untuk mempekerjakan para laki-laki di dalam rumah. Jadi ada banyak orang yang dengan alasan simpel, alasan remeh, kemudian mempekerjakan para laki-laki di dalam rumah mereka, di mana di dalam rumah itu ada istri dia, ada anak-anak perempuan dia, dan seterusnya. Hiya annas sayyidah, apa alasannya? Hiya annas sayyidah, bahwa majikan perempuannya itu rafi'atul qadri, orang yang tinggi derajatnya, jiddan, tinggi banget, binisbati lihadinya, dibandingkan pembantunya. Faghairu ma'qulin, maka tidak logis, tidak mungkin, tidak masuk akal antanzila, majikan perempuan itu akan turun dari maqamisani, dari derajat yang tinggi, ila hadi derajatil munhaffah, pada derajat yang amat rendah ini. Inna qailah hadza, sungguhnya orang yang mengucapkan ini la ya'rifu, dia tidak mengetahui ahkamat tabiati, hukum tabiat al-hayawaniyati fil insaniyah, dan karakter hewan pada diri manusia. Walau arafaha, andaikan dia tahu, majarat, maka tidak akan terlintas binafsihi, pada dirinya, hadis subhatu, alasan murahan ini, ad-dalatu, yang menunjukkan ala basatatin kabiratin, kejanggalan berpikirnya yang demikian parah. Itu kan dangkal banget pemikiran bahwa platin adimatin, dan kelalaian yang begitu besar. Inna hadit tabi'ata, sesungguhnya karakter hewani ini tadi, ya, laha kuwatun, itu memiliki kekuatan, la yutikul insanu, yang manusia tidak mampu himlanaha, untuk memikulnya. Kama kulna miraran, sebagaimana kami katakan berulang kali. Fa idza humilat, jika dia dipikul, maksudnya jika dia menyerang, jika kekuatan hewani ini atau tabiat hewan ini menyerang, yanhazimu amal insan, maka manusia akan dipukul mundur, akan kalah, akan takluk. La yufakkiru fi iyadatin, dia kemudian tidak akan berpikir tentang kedudukannya, bahwa dia itu adalah tuan, majikan yang luar biasa, wala syarafin, dan kemuliaan, wala qarin, dan juga kehormatan, wala ilmin, dan juga tidak berpikir lagi tentang ilmu, wala dinin, agama, wala rabbin, dan tidak berpikir tentang Tuhan lagi, wala sawabin, dan tidak berpikir ganjaran, wala iqabin, siksa, bal wala mautin, bahkan tidak berpikir tentang kematian lagi, wala fadihatin, dan juga tidak berpikir tentang nanti gimana kalau terbongkar ini. Kalau sudah dikuasai oleh nafsu hayawaniyahnya, itu akan hilang semua pertimbangan itu. Wahal tuqdimul mar'atu, apakah wanita akan maju, awil rajul, atau laki-laki, ala hadid dahiyati, pada bencana ini, pada musibah perzinahan ini, wa fihi ma'aklun, padahal mereka berdua memiliki akal, yuqaddiru, yang bisa menakar, awakibal umuri ad-dunyawiyati, akibat-akibat yang bersifat duniawi, awil ukhrawiyati, atau akhirat. Walau anna nasa, andaikan manusia ta'ammalu, merenungkan fi kisah Sayyidina Yusuf, dalam kisah Sayyidina Yusuf sallallahu alaihi wasallam, la fahimu, maka mereka akan memahami betul annal Qur'an, bahwa Qur'an lam yadhkurha illa ibratan, tidak menyebutkan kisah Nabi Yusuf kecuali sebagai pelajaran. Liyahtarisar rijalu, agar para laki-laki itu menjaga ala nisaihim,
menjaga perempuan-perempuan mereka minal khadim dari pembantu laki-laki. Inna mra'atal azizi, sesungguhnya istri dari pembesar, dari salah satu pembesar, kanat di kota itu, kanat data markazin azim, itu memiliki pangkat yang begitu agung di Misra dalam kota tersebut, di kota. Wa kana sayyiduna Yusufu, dan Nabi kita Yusuf sallallahu alaihi wasallam fi baitiha, di rumah istri pembesar tadi, kahaldimillah, itu sebagai pembantu. Wa ma'adzalik, tapi meskipun demikian, lantas wanita itu, istri raja itu, istri pembesar itu tidak bertanya lagi an syarafiha, tentang kemuliaan dirinya, wala syarafi zaujah, dan kemuliaan suaminya. Jadi sudah hilang pertimbangan itu tadi, karena menuruti hasrat hewani tadi. Baldasat huma, akan bahkan ia menginjak-injak kemuliaan dirinya dan kemuliaan suaminya, bina disyahwati, dengan sandal birahi, dengan sandal nafsu, tausan, dengan injakan yang serius. Walam tatawaqqaf, dan dia tidak berhenti fi badli kullima, untuk mengerahkan segala hal, tastafi'u, yang ia mampu, min kuwatin, dari kekuatan, wahilatin, dan rekayasa, liikhdaihi, untuk menundukkan alaihi salatu wassalam, Yusuf alaihi salatu wassalam. Walaula annahu sallallahu alaihi wasallam, andaikan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam bukanlah min dawil ismati, orang-orang yang menjaga dirinya, ya. Andaikan Nabi Yusuf itu bukan orang yang menjaga dirinya, orang yang maksum, lawa salat, maka wanita itu akan mencapai ila ma turidu, apa yang ia inginkan. Wa inni, dan sesungguhnya aku agunu, mengira anna hadis subhata, alasan, bahwa alasan ini, alasan Murad ini mempekerjakan pembantu laki-laki di rumahnya dengan alasan istrinya adalah majikan yang tinggi derajatnya dibandingkan pembantunya, lam yabqa, itu tidak akan tersisa lah pada subhat tadi, asarun, bekas sedikit pun, inda ulaikal masakini, bagi orang-orang yang miskin tadi, miskin pengetahuan, miskin orang-orang yang dikasihani gitu ya. Ba'da hadal bayani, setelah penjelasan ini. Harusnya setelah saya jelaskan tentang ini, apalagi tentang kisah Nabi Yusuf, harusnya dia tidak punya alasan lagi. Oh, tidak mungkin. Istri saya itu orang mulia, dan lebih mulia mana daripada Imratul Aziz tadi ya. Wala'allahum, mungkin saja mereka, orang-orang yang perlu dikasihani tadi, ba'da hadal iktina, setelah diberikan penjelasan, setelah mencerna penjelasan ini, yatruduna, akan mengusir ulaika rijala, para pembantu laki-laki itu, dan dengan usiran yang serius, yang betul-betul diusir, membuyutin dari rumah mereka. Wala ya'uduna, dan mereka tidak kembali, tidak lagi listihdamihim, mempekerjakan mereka. Au yastahdimuna, atau pilihannya adalah mereka kemudian mempekerjakan pembantu laki-laki tadi kharijal manazili, di luar rumah. Jadi tidak di dalam rumahnya, mungkin dikerjakan di tokonya atau yang lain, yang tidak kemudian keluar masuk ke dalam rumah. Wala yasmahuna, dan mereka tidak memperbolehkan lahum, para pembantu, para pekerja laki-laki tadi, biliko isaidati, untuk menemui para majikan perempuan di halin sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.